Shalom, salam sejahtera. Senang sekali saya Pendeta Andre Salem menjumpai saudara-saudara orang Kristen umat pilihan Tuhan, khususnya yang ada di kota Cilegon. Beberapa hari kemarin kita ramai menyaksikan bagaimana ada satu gereja Kristen yakni HKBP yang terhambat dalam melakukan pembangunan gereja, di mana wali kota dan juga massa membuat petisi menolak pembangunan gereja. Saya sendiri ketika masih kuliah di Bandung, saya pernah melakukan mission trip 2 kali ke kota Cilegon. Dan memang untuk mendapatkan izin pembangunan gereja di kota ini, saudara-saudara, sangat sulit sekali. Dan ketika saya melakukan mission trip bersama dengan teman-teman mahasiswa pada waktu itu, kami beribadah di satu gereja yang ibadah mereka dilakukan di komplek dari TNI Angkatan Darat, yakni di Kopassus yang ada di kota Cilegon. Nah, menurut saya ini sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena bangsa kita adalah bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita lihat sila yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, itu mengandung pengertian bahwa kita harus saling menghormati, saling menghargai sesama orang-orang yang memiliki agama atau kepercayaan, sehingga setiap orang menjalankan kepercayaan mereka dengan takut akan Tuhan dan juga mereka saling hidup rukun atau damai. Tetapi kenyataannya yang terjadi adalah di kota Cilegon, orang-orang Kristen sukar sekali mendapatkan izin untuk melakukan pembangunan gereja. Tapi menurut saya ini tidak masalah. Saya tidak fokus kepada permasalahan di mana gereja ditolak, karena memang kekristenan itu selalu mengalami tantangan di setiap musim, di setiap zaman. Bahkan juga bukan di Indonesia, tapi di negara-negara di luar Indonesia, kekristenan itu sangat sulit untuk masuk atau ada di tempat tersebut. Tapi Alkitab sendiri mencatat bahwa memang ketika orang mau hidup percaya kepada Tuhan Yesus, mereka bukan hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, tapi mereka pun juga dikaruniakan untuk menderita demi nama Tuhan Yesus Kristus. Filipi 1 ayatnya yang ke-29. Nah, ketika kita belajar firman Tuhan, saudara-saudara, kita akan melihat dan menemukan bahwa ternyata umat pilihan Tuhan, orang Kristen itu selalu mengalami hambatan. Saya angkat yang pertama. Ketika orang-orang Israel ada di Mesir, mereka itu mau dihambat. Setiap anak laki-laki yang lahir pada waktu itu, mereka harus dibunuh. Sehingga Raja Firaun menyampaikan pesan kepada 2 orang bidan yang bernama Sifra dan juga Pua untuk membunuh setiap anak laki-laki Yahudi atau Israel yang lahir. Tetapi Tuhan memakai mereka sehingga mereka itu takut akan Allah dan mereka membiarkan anak laki-laki dari orang-orang Yahudi itu bisa hidup, dan akhirnya orang-orang Yahudi bertumbuh secara pesat dan jumlah mereka, saudara, melebihi orang-orang Mesir. Tuhan pakai mereka. Kemudian kita berangkat lagi ke orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan pada waktu itu. Ada satu orang yang bernama Haman yang ingin memusnahkan bangsa Yahudi. Seluruh bangsa Yahudi dia ingin memusnahkan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan pakai Ester, seorang yatim piatu yang menjadi ratu pada waktu itu, sehingga bukan orang-orang Yahudi yang ditumpas habis, tetapi Haman yang merencanakan, justru dialah yang dibunuh, saudara-saudara. Dan ini merupakan bukti bahwa ternyata setiap tantangan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen itu selalu ada jalan keluar. Makanya saya tidak fokus kepada orang-orang yang menghambat untuk pembangunan gereja, tapi saya mau katakan kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Cilegon dan juga dimanapun berada yang mungkin hari-hari ini mengalami penghambatan di dalam pembangunan gereja, saudara tidak usah fokus, tidak usah takut, tidak usah cemas, bahkan saudara tidak usah gentar, sebab itulah tantangan yang dihadapi oleh orang-orang yang memang mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan saya ingin menyampaikan, saudara, ada 3 sikap yang saudara harus pelajari dari Alkitab. Bagaimana tantangan yang mereka hadapi pun juga hampir sama seperti saudara, bahkan lebih sulit. Tetapi justru mereka terus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka terus bertumbuh dalam iman dan kekristenan semakin menyebar. Dan sampai hari ini ada begitu banyak orang yang terus mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saya angkat yang pertama, saudara.
Menurut Tuhan Yesus dalam Lukas 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-11, saudara dengar bunyi firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara lihat, Yesus berkata bahwa ketika kalian diutus dan kalian masuk ke sebuah kota dan orang menerima, kalian wajib untuk memberikan shalom Allah ataupun juga ada di situ untuk memberitakan Injil bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi kalau di kota itu tidak menerima kalian, maka kalian segera pergi meninggalkan kota itu. Carilah tempat yang lain untuk kalian bisa memberitakan firman Tuhan. Arti daripada mengebaskan debu artinya saudara menjadi orang yang tidak mau menjadi beban atau penanggung dosa daripada tempat itu. Sebab orang yang menerima Yesus, orang yang menerima Injil, orang itu akan mendapatkan berkat keselamatan. Tetapi orang kalau menolak Yesus, menolak Injil, maka dia tidak akan mendapatkan berkat keselamatan. Bahkan kalau saudara lihat di Lukas pasal 9 ayat 51 sampai ayat 55, saya bacakan buat saudara. Ketika hampir segenap waktunya, Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Jadi jelas saudara, ketika orang-orang mau memberitakan nama Yesus, ya, menyebarkan kekristenan, tetapi orang-orang menolak, maka yang rugi bukan para pemberita atau hamba-hamba Tuhan ataupun juga Kristus, tetapi orang-orang yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Rasul Yakobus dan Rasul Yohanes marah. Mereka mau meminta supaya api turun dari langit dan menghanguskan orang-orang tersebut, bahkan satu desa yang ada di Samaria. Tapi Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa tidak usah marah, tetapi tinggalkanlah tempat itu dan mereka pergi ke desa yang lain. Jadi yang jelas, yang pertama di sini, respon kita itu menentukan. Jadi walaupun saudara ditolak untuk beribadah, membangun gereja, saudara tidak usah marah, tidak usah jengkel, tidak usah mengutuk orang-orang yang melarang pembangunan gereja. Saudara mendoakan, saudara memberkati. Saya percaya bahwa Tuhan tidak kurang cara untuk membuat saudara-saudara yang ada di kota Cilegon bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, menarik adalah ketika Rasul Paulus ada di satu kota namanya Korintus pada waktu itu. Korintus ini menjadi kota yang sangat punya tantangan tersendiri bagi Rasul Paulus. Sebab hanya satu kota di mana Rasul Paulus itu cukup mengalami ketakutan ketika dia memberitakan Injil. Dan kota itu adalah Korintus. Tetapi saudara-saudara, malaikat Tuhan menjumpai dia dan berkata bahwa teruslah memberitakan Injil. Tetapi apakah Paulus tidak mendapatkan tantangan? Justru Paulus mendapatkan tantangan. Kalau saudara-saudara baca di Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Kisah Rasul pasal 18 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Ayat 7 perhatikan. Maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Saudara perhatikan, Rasul Paulus ketika berbicara di rumah ibadah orang Yahudi yakni sinagog, dia sendiri ditolak. Jadi bukan orang-orang non-Kristen saja yang menolak tentang pemberitaan Injil saudara-saudara, tapi orang-orang yang mengenal hukum Tuhan, yang punya kitab suci pada waktu itu, mereka pun juga menganggap bahwa Rasul Paulus ini adalah seorang yang membawa pesan ataupun juga
dari sekte yang bernama sekte Nasrani atau Jalan Tuhan. Dan Paulus sendiri ditolak di dalam rumah ibadat untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tapi saudara, Tuhan tidak kurang cara untuk memberikan hikmat kepada Rasul Paulus untuk bisa berpindah. Tidak berhenti untuk menyampaikan firman, tapi berpindah dari dalam sinagog, berpindah kepada rumah yang berdampingan dengan sinagog. Jadi ketika saudara-saudara dilarang untuk membangun gereja yang ada di kota Cilegon, saudara tidak perlu marah, tidak perlu takut, bahkan berhenti untuk beribadah. Karena ada rumah saudara-saudara yang saudara bisa pakai untuk beribadah. Ingat, gereja itu berbicara tentang jiwa, tentang kehidupan orang-orang yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Gedung itu cuma sarana untuk beribadah. Jadi tanpa saudara ada gedung pun juga saudara bisa beribadah. Orang-orang yang ada di Afrika, mereka tidak punya gedung ibadah, tidak punya gereja, mereka bisa beribadah di bawah pohon. Jadi dimanapun saudara beribadah, pastikan bahwa firman Tuhan menjamin di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, Tuhan ada di situ. Jadi kalau saudara dilarang untuk membangun gereja, teruslah beribadah di rumah-rumah saudara. Karena saya percaya bahwa di rumah saudara pun juga Tuhan hadir. Bahkan dimulai dari Yerusalem, saudara akan bisa jadi saksi di Samaria, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu respon yang kedua. Dan respon yang ketiga, saudara-saudara, kita lihat coba di surat Yakobus. Saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara. Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kalau saudara baca di ayat yang pertama, surat ini dikirim kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan. Nah, saudara tahu bahwa kita hidup di dunia, hidup di Indonesia. Ini bukan negeri kita sesungguhnya. Sebab negeri kita sesungguhnya adalah Yerusalem baru nanti. Jadi saya dan saudara ketika menghadapi tantangan, maka kita harus menganggap bahwa itu suatu kebahagiaan, suatu kasih karunia. Sebab saya dan saudara akan melihat bahwa tantangan atau ujian yang sengaja Tuhan berikan kepada kita, justru itu menghasilkan ketekunan. Bahkan ayat 4 berkata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi saudara-saudara, ayo bersukacita, berbahagia. Ya, saya yakin saudara akan terus diberkati, diberikan iman yang tangguh untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Rasul Paulus sendiri ketika dia ada di penjara tidak membuat dia berhenti untuk bersukacita. Justru dia menasihati jemaat-jemaat Tuhan supaya mereka tetap bersukacita senantiasa. Tekun berdoa, sabar di dalam kesesakan, tetap berpengharapan. Orang-orang Kristen yang ada di kota Cilegon, ayo tetap semangat, tetap beribadah kepada Tuhan, ya. Gereja walaupun tidak mendapatkan izin untuk pembangunan, saudara bisa beribadah di rumah saudara. Tuhan hadir di situ dan Tuhan akan menyatakan kuasanya. Saya yakin kekristenan semakin dihambat akan semakin merambat. Semakin dijepit akan semakin melejit. Kenapa? Karena Tuhanlah yang berkata bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut sekalipun tidak akan pernah bisa menguasainya. Saya kasih satu ayat terakhir saudara sebagai kekuatan bagi saudara-saudara. Di 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. 2 Timotius pasal 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dan dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi saudara-saudara, lihatlah bahwa sejak dahulu orang-orang mengalami tantangan, hambatan di dalam mengiring Tuhan. Tetapi justru itu merupakan cara Tuhan untuk membuat saya dan saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Saya yakin dengan tantangan yang saudara-saudara hadapi, saudara akan semakin dekat dengan Tuhan, kuat berdoa, bergaul dengan firman, bersaksi,
Bahkan semua orang Kristen yang mengetahui hal ini, mereka mendoakan saudara-saudara yang ada di kota Cilegon. Saya dan jemaat sendiri pun kami terus berdoa supaya kota Cilegon dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Maju terus dalam Tuhan, percaya Tuhan bersama dengan saudara-saudara orang Kristen, umat pilihan Tuhan yang ada di kota Cilegon. Tuhan memberkati.